Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid As-Siddiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, meridai kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan malam hari ini kita mendapat kemuliaan dari Allah. Allah berikan kita kelapangan dan petunjuk untuk bisa belajar, dan sama sekali kita tidak akan menyangka atau mengira bahwa ini merupakan jasa atau amal yang kita berikan untuk Islam, karena semua murni dari kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka hakikatnya itu merupakan bentuk perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekiranya semua penduduk dunia dari awal yang Allah ciptakan sampai akhir dikumpulkan bangsa manusia dan jin menjadi orang yang paling terbaik, ini seperti dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam hadis qudsi juga menyampaikan bahwa seandainya semua orang seperti itu, semua menjadi orang yang atqa qalbi rajuli wahid minkum, kata Allah dalam hadits qudsi, seandainya semua orang menjadi orang paling takwa, itu kata Allah azza wajalla, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaan, kekayaan dan kehebatan Allah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah sebaliknya, kalau seandainya semua orang jadi orang paling bejat, semua orang nggak ada yang belajar agama, tidak tertarik, tidak mau ibadah, masjid kosong, orang lebih suka konser, akhir tahun bukan muhasabah, tapi lebih suka dengan berlibur dan bermaksiat, ya, nggak ngerti, umurnya berkurang terus, ya, itu juga nggak akan merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya para penguasa dan raja, mereka memiliki ajudan, bawahan, pelindung, dan semua yang ada di bawah mereka, itu karena raja butuh. Karena dia tidak bisa menanggung dan melaksanakan semua tanggung jawab sendirian. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah menjadi khalik bukan karena ada makhluk, tetapi sebaliknya, kita ada karena ada khalik. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang berakal. Ketika salah seorang Arab yang terkenal fasih, cerdas, dan dia tidak dipaksa ketika masuk Islam, mendengar firman Allah dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba ada begitu saja, karena zat ini ketemu sama ini, akhirnya karena ada hawa jadi satu, akhirnya seperti orang-orang yang mengatakan kita ini muncul karena proses alamiah terjadi sendiri. Am khuliqu min ghairi syai', diciptakan gitu aja tiba-tiba ada gitu. Amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Orang berakal mengatakan ini enggak mungkin. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mendengar ayat ini dibacakan pada salat maghrib dalam keadaan kafir, dia diikat di masjid. Mendengar ini dia katakan, kada qalbi an yatir, hampir jantungku lepas. Kata-kata itu menghunjam, betul-betul saya kaget. Iya, memang selama ini kita mengingkari adanya Allah, kita nggak mau beribadah. Bukan mengingkari mereka, bukan. Akan tapi mereka tidak mau mengesahkan Allah. Cuman orang musyrik, mereka lebih jelek dari orang-orang ahlul kitab. Karena mereka memang tidak mau beribadah sama sekali. Maka ketika ayat itu dia dengar, pertama kali dia mengatakan,
fadzalika awwal ma waqara fi qalbi. Fadzalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, maka itu merupakan momen pertama keimanan itu masuk, kemudian dia masuk Islam. Ya. Dari sisi akal, dan memang Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kita. Kalau seandainya kita tidak mau beriman, tidak mau belajar, tidak mau bertafakuh fiddin, tidak ada masalah itu. Allah nggak akan rugi. Dan Allah sudah jamin Islam ini dijaga sampai menjelang hari kiamat. Dan Allah juga jamin ada orang-orang yang akan memperjuangkan. Maka kita terhormat kalau seandainya kita bisa belajar hadis, bisa mengenal agama, kita yang terhormat. Dan kita akan merasa selamat. Itu yang lebih penting. Terhormat tidak terhormat, tapi kita selamat. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan ada terus orang yang akan ditolong oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Mereka tidak bisa diganggu oleh orang yang mencelakai mereka. Karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, apakah kita yang seperti itu atau tidak? Maka ikhwah sekalian, dalam urusan agama termasuk bertransaksi, berhubungan akad sesama manusia, termasuk yang akan kita bahas, akan erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Pembahasan kita masalah nafkah, antara kebiasaan, tuntutan, tanggung jawab, atau ibadah. Kita katakan, kita sebagai laki-laki, kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dan ini para ulama sepakat, kewajiban nafkah itu ditanggung untuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki menjadi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, qawwamun artinya raisuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha. Pemimpinnya, pembesarnya yang memutuskan di depan kaum wanita. Wa mu'addibuha idza wajjat. Dan dia menjadi pendidik pada saat sang istri membutuhkan. Itu hukum asal. Kalau dibalik-balik kita yang kelabakan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dua yang disebutkan. Yang pertama, dari sisi jenisnya laki-laki lebih afdal dari perempuan, lebih kuat, lebih siap, lebih memiliki kepemimpinan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena harta yang diberikan kepada kaum wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dengan mahar. Yang kedua dengan nafaqat. Yang ketiga dengan kulaf. Allati aujabahallahu alaihim. Dan berbagai uang-uang yang mereka berikan karena Allah telah wajibkan kepada mereka. Dengan ayat Allah atau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau seandainya ada orang laki-laki, dia tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya, dia hampir saja sudah menjadi banci itu. Minimal kehilangan kehormatannya. Kalau dia tidak merasa seperti itu, berarti dia hilang rasa malunya. Ini repot sekali. Ya. Laki-laki yang dinafkahi sama istrinya, ya, seperti di sebagian tempat, ketika pernikahan, maka dia harus dibayar sama perempuan. Yang bayar mahar istrinya. Kemudian yang kerja istrinya. Yang cari nafkah, bangun rumah, siapkan bekakas istrinya. Suaminya ngapain? Didik anak di rumah. Ya, ini kebalik, tidak bisa digitukan. Ya, karena secara fitrah, secara naluri berbeda. Tapi masalahnya sebagian orang tidak tahu malu dan tidak tahu tanggung jawab. Sehingga dia tetap seperti itu. Kemudian dia tanpa memperdulikan, dia tidak kasih nafkah keluarganya. Kita akan pelajari bahwa yang seperti itu menjadi tuntutan, hutang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau akan perintahkan pasukannya, padahal pasukan ini wajib untuk bertugas. Tetapi ternyata Umar bin Khattab akan tugaskan kepada mereka untuk membayar yang belum mereka tunaikan kepada keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa penekanannya berat sekali. Nafkah ini bukan sekedar tanggung jawab atau menjaga kewibawaan seorang kepala rumah tangga. Akan tetapi menjadi kewajiban di depan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian pemimpin dan kalian akan ditanya tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in 'ala ahli baitihi fa huwa mas'ulun anhum.
Seorang laki-laki adalah penanggung jawab, pemimpin untuk keluarganya. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terhadap mereka. Justru wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Ini seperti firman Allah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, jadi wanita yang soleh, mereka menjaga. Mereka berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya. Tapi mereka bertanggung jawab untuk harta suaminya dan juga rumah tangga suaminya ketika suaminya tidak ada. Nah, tapi hukum asalnya nafkah itu dimiliki oleh seorang laki-laki. Dan ini semua dikembalikan kepada ketakwaan seseorang kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan paling penting dalam urusan rumah tangga. Beliau katakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan aku orang paling baik kepada keluargaku. Karena mereka orang paling dekat. Mereka paling tahu rahasia, berkumpul 24 jam. Ketika kita akan baik, mereka bisa jadi berjasa dengan kebaikan kita. Ketika kita gagal bisa jadi karena memang rumah tangganya sedang hancur. Ya, maka mereka menjadi orang yang paling berhak dibaiki. Dan yang paling buruk ketika seorang suami memiliki perangai yang jelek, disebut oleh Ibnul Jauzi kalau tidak salah, Ibnul Jauzi. Ya, beliau mengatakan as-sayyi'ul khuluq ashqan nasi bihi nafsuhu. Orang yang paling jelek dan paling tersiksa dengan keburukan akhlaknya adalah dirinya. Wa innahu la yadkhulu baitahu wa hum fi surur. Bisa jadi seorang laki-laki masuk ke rumahnya, mereka sedang dalam kondisi bahagia, senang, bercanda, ngobrol ke sana kemari, renyah begitu. Falamma an sami'a sautahu farru minhu faraqan anhu. Ketika dengar suara dia, buyar semua yang di rumah. Gak suka dengan kedatangan dia atau takut. Yang paling bagus itu orang dihormati bukan ditakuti. Apalagi di rumah tangga. Kelihatan wibawa di luar, di rumah ditakuti. Tidak harmonis rumahnya. Nabi SAW katakan itu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Maka pantas seorang yang memiliki anak perempuan dan dia ingin menikahkan anaknya, dia bingung siapa yang pantas dijadikan suami anaknya. Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya, maka silahkan nikahkan. Dan ketakwaan berpotensi dalam kelangsungan rumah tangga seseorang. Tidak bisa rumah tangga dibuat basa-basi, tidak bisa. Karena rumah tangga ini sudah luar dalam. Ya. Kalau orang bisa bermujamalah atau basa-basi dengan orang yang tidak sepaham dengan dia, apalagi kalau nuansanya politik, sudah sebisa mungkin basa-basinya. Tapi rumah tangga tidak bisa. Sehidup semati kata orang. Ya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini dinukil oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi seseorang. Dia mengatakan, "Innali bintan wa ana uhibbuha." Aku punya anak perempuan dan aku cintai sekali anakku ini. Wa qad khatabaha al-katsir. Dan sudah banyak yang melamarnya. Faman tushiru ilayya an uzawwijaha. Siapa yang menurut antum pantas dan antum sarankan untuk aku jadikan suaminya? Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, zawwijha rajulan yattaqillaha azza wa jal, fa innahu in yakun ahabbaha akramaha wa illam yakun ahabbaha lam yadhlimha. Nikahkan anakmu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang bertakwa kepada Allah, kalau dia cinta kepada anakmu, dia akan hormati dan dimuliakan. Tetapi kalau tidak, minimal dia tidak menzalimi. Kita sering sekali kita dengar ada KDRT. Ya, kebaikan dalam rumah tangga. Ya. Kalau kayak begitu tidak ada masalah. Tapi sayangnya banyak orang yang bahkan sudah penampilannya ngaji.
tapi dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan dia tidak merasa bersalah, bahkan kalau perlu menggerus harta istrinya. Jadi istrinya punya warisan sikat, jual, kalau perlu dia main perempuan lagi. Na'udzubillah. Ini jelas insya Allah belum ngaji orang kayak gini. Kan tetapi kalau sekedar tidak memberikan nafkah, ini banyak sekali modelnya. Dan ini bisa menjadi orang yang tidak ngerti atau tidak mau tahu. Plus tidak tahu malu. Ya. Karena bukan hanya dia tidak ngerti syariat, bisa jadi dia ngerti syariat. Akan tetapi dia dikalahkan dengan hawa nafsunya bisa jadi. Setidaknya seseorang memiliki tanggung jawab. Sehingga dia harus menjadi orang yang bisa mempertahankan dirinya. Minimal itu. Minimal. Dalam mazhab 4 tentang pernikahan, dalam masalah kufu atau kafaah, penyetaraan level, yang paling tegas dan yang paling rinci adalah mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa seorang suami ketika akan menikah sama istrinya, dia harus selevel dalam berbagai sisi. Meskipun ini bukan pendapat yang rajih. Anda ingin katakan bahwa para ulama sedemikian detail dalam urusan rumah tangga karena memang itu penting. Ya. Kita katakan yang rajih adalah mazhab jumhur, bahwa kafaah atau kesinkronan dan kesamaan level itu dinilai dari agama saja. Itu yang rajih. Akan tetapi kita sebutkan bahwa sebagian mazhab, seperti mazhab Hanabilah, mereka katakan bahwa penyamaan itu harus disamakan dalam berbagai tingkatan. Di antaranya, kalau seandainya budak, tidak pantas seorang laki-laki budak nikah sama perempuan yang bebas. Kedua, kalau seandainya yang laki bukan Arab, tidak boleh nikah sama perempuan Arab. Ya. Antum jangan terlalu banyak berharap lah mau nikah sama orang Arab. Ya, mahal. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka katakan, apa ini yang Arab saja tidak sebanding dengan orang yang non Arab. Di Arab juga yang bukan syarif tidak pantas menikah dengan syarifah. Syarifah itu habib. Kalau yang perempuan bukan habibah tapi ya. Tapi yang jelas ini dalam mazhab Hanabilah disebutkan di situ. Bahkan mereka katakan termasuk pekerjaan pun merupakan hal yang pantas dijadikan persamaan level. Maka mereka katakan tidak pantas seorang tajir menikah dengan hajjam. Hajjam itu tukang bekam. Kalau tukang bekam cabangnya 100 di sini, dia bisa ngalahkan tukang bakul sandal ya. Tapi yang jelas mereka katakan bahwa sebagian profesi dijadikan sebagai alat ukur. Tujuannya adalah agar seseorang tidak timpang ketika mereka melangsungkan pernikahan. Sekalipun kita katakan bahwa yang rajih tidak seperti itu. Yang rajih adalah agama. Contohnya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, seorang wanita Quraisy. Bukan Arab saja, Quraisy. Terhormat. Quraisy itu wasatul Arab kata para ulama. Wasatul Arab artinya yang paling mulia di antara bangsa Arab. Ternyata ketika diceraikan oleh suaminya, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya 2 orang pendekar ingin meminang aku. Yang satu Muawiyah. Muawiyah anaknya Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Yang satu Abu Jaham. Kata Rasulullah SAW, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqih. Kalau Abu Jaham ini, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Para ulama mengatakan sebagian mereka katakan dia berarti banyak safarnya. Istri kalau banyak ditinggal tidak enak. Gitu. Nggak ada bedanya nikah sama nggak nikah. Suaminya pergi terus. Gitu. Atau ada yang menafsiri bahwa dia darrabun lin nisa, suka mukul. Itu tadi yang KDRT itu, repot. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Adapun Muawiyah, maka dia miskin, tidak punya harta. Inkihi Usamah. Kamu kalau mau nikahlah sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid seorang anak dari mantan budak. Orang-orang Arab mereka katakan kalau dia menjadi anak mantan budak maka dia pun sama jadi nasabnya seperti keluarganya mantan budak. Ya, Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah ini dulu kena sandra.
kena sandra, akhirnya dibeli, dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, dihadiahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diaku anak. Disukai sekali, akan tetapi nasabnya tetap mantan budak, maula minal mawali. Ya. Anaknya begitu juga. Bukan hanya itu, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau bahkan agak hitam. Kalau bapaknya putih, ini Usama agak hitam, sehingga sebagian orang meragukan nasabnya ini. Rasulullah SAW kecewa sekali, sedih ketika orang-orang membicarakan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, karena Usama disukai sekali, dicintai. Bahkan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika mendengar ada 2 pinangan, lalu Rasulullah SAW datang meminang untuk Usama, kata Fatimah binti Zaid, aku pernah mendengar bahwa siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya hendaklah mencintai Usama. Maka dia katakan, amri biyadik, aku terserah antum wahai Rasulullah SAW. Akhirnya dinikahkan ke Usama, maka Allah kasih keberkahan pada pernikahan mereka berdua. Wanita yang Arab dan tinggi nasabnya, nikah dengan mantan budak. Sehingga yang seperti ini menjadi alasan, memang itu bukan hal yang rajih. Akan tetapi memang ketika seseorang menikah dengan orang yang tidak sekufu, ketimpangan itu seringkali terjadi. Ya. Ketika kita misalkan menjadi orang biasa nikah sama anak miliarder, kita sudah merasa berjasa sekali nih. Ayo kita naik angkot. Masya Allah, angkot 2022. Ya, sama aja, angkot begitu. Dia naik pesawat sudah biasa. Nah, jadi ketimpangan itu kerasa. Ya. Meskipun itu bukan standar, karena memang kesolehan menjadi barometer. Nah, ketika seorang wanita salehah ngerti tentang kewajiban untuk taat kepada suami, dia tidak akan menjadikan materi sebagai pertimbangan. Ya. Tapi kesolehan sekelas apa zaman sekarang? Kan beda juga. Jadi kita tahu diri juga. Kesolehan kita seberapa, kita pengen dapat anak sekelas sahabat. Ya, susah sekali. Ya, maka setidaknya dalam syariat kita pelajari, ternyata seperti itu penting untuk kelanjutan. Tapi yang jelas, urusan memberikan nafkah menjadi urusan yang pokok. Selain menjadi kewajiban kita, dan kita sebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Nabi SAW sampaikan di Haji Wada, ketika Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Pelajari manasik haji dariku, aku bisa jadi nggak ketemu kalian lagi setelah ini. Ternyata beliau sampai di Arafat, beliau khutbahkan ini. Banyak sekali yang beliau sampaikan di khutbah Arafah. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Darah kalian, jiwa kalian, harta kalian semuanya haram, nggak boleh ditumpahkan, diterjang hak-haknya, nggak boleh. Nah, di antaranya fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi kalimatillah au akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sungguh kalian telah mengambil mereka, kaum wanita itu, dengan amanah dari Allah, dan kalian halalkan yang tadinya tidak halal dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini kalimatillah ini artinya adalah firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa. Perintah Allah untuk menikahi para wanita. Dengan itu akhirnya kalian ambil mereka. Maka tunaikan hak mereka. Walakum alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahunahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berhak mendapatkan hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri. Apa itu? Tidak boleh para istri memasukkan ke rumah dan ke ranjang kalian orang yang kalian benci. An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini mencakup semua orang. Perempuan pun, keluarga dekat pun, kalau seandainya suami tidak suka, maka istri tidak boleh mengajak masuk. Harus minta izin. Ini karena besarnya hak suami kepada istri. Fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka ngeyel, maka kalian boleh memukul mereka, tapi dengan pukulan didikan, bukan pukulan yang melukai. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ada hak yang harus kalian tunaikan, yaitu
memberi nafkah kepada mereka, memberi pakaian kepada mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf ini banyak dalam dalil. Sehingga disebutkan pula maksudnya adalah tergantung dengan uruf atau kebiasaan masyarakat. Tergantung dengan kebiasaan masyarakat. Nafkah yang kita berikan kepada istri itu diukur dengan kebutuhan secara standar masyarakat. Kalau istri kita kaya, kemudian kita standarkan masyarakatnya bagaimana? Makannya, ada sayurnya, ada nasi, kemudian ada ini. Selesai, cukup, sudah. Dan tidak ada masalah. Istri lebih kaya, oh saya mau pakai uang saya mau beli makanan yang mewah-mewah. Itu urusan ente. Tapi ana punya kewajiban untuk makanan pokok yang ana jadikan nafkah. Dan itu tidak masalah. Tidak mesti harta yang dimiliki suami dimiliki istri. Harta istri dimiliki suami. Tidak ada seperti itu dalam syariat. Masing-masing punya hak untuk memiliki hartanya sendiri. Karena mereka juga saling mewarisi ketika meninggal. Suami ketika meninggal, istri akan mewarisi, ada jatahnya. Kalau mereka punya anak, berarti jatah istri 1/8. Kalau nggak punya anak, jatah istri 1/4. Suami, kalau seandainya istrinya meninggal, dia berhak mewarisi istrinya. Setengah kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, 1/4. Ya, ini memiliki jatah saling mewarisi. Berarti masing-masing juga berhak untuk memiliki uang pribadi. Maksudnya, dalam konteks yang kita bahas, nafkah, kewajiban nafkah kepada istri, maka jangan berharap suami mengatakan, oh istri saya sudah kaya, berarti dia nggak perlu dengan nafkah saya. Karena kewajiban nafkah ini tetap berhubungan dengan suami. Dari awal dia tahu istrinya lebih kaya, punya pekerjaan mapan, gaji atau warisan banyak, akan tetapi ketika menjadi istri maka kewajiban suami memberikannya. Kecuali urusan lain, kalau istrinya mengatakan, ana hanya butuh diayomi saja, dilindungi, dijadikan sebagai istri, diperlakukan dengan istri. Adapun nafkah, ana sudah cukup dengan apa yang ana miliki. Kalau seperti itu tidak masalah. Tidak ada masalah itu. Sebagaimana kalau seandainya dia katakan, ana juga tidak apa-apa, antum mau sibuk dengan istri antum yang lain, atau antum tidak datang ke rumah ana, yang penting status ana adalah seorang istri. Tidak ada masalah seperti itu. Saudah radhiyallahu anha memberikan waktunya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh adalah seorang suami mengatakan, istriku sudah kaya, maka aku tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Maka dalam urusan ini kita perlu perhatikan, semua berkaitan dengan uruf atau kebiasaannya. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau ketika membahas tentang masalah nafkah, beliau katakan, yadkhulu fi hadza jami'ul huquqi lil mar'ati allati 'alayh. Pembahasan berikan nafkah ini berkaitan dengan berbagai yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Wa anna maradda dzalika ila ma yata'arafahu an-nasu bainahum. Standarnya adalah apa yang dijadikan kebiasaan di tengah masyarakat. Nah, kebiasaannya bagaimana mereka memberikan nafkah, itu sudah. Maka intinya ketika nafkah itu diberikan, yang pertama makanan, kemudian minuman, kemudian tempat tinggal. Setelah itu hal-hal yang berkaitan. Maka seorang sahabat yang bernama Muawiyah Ibnu Haidah Al-Qushairi radhiyallahu an, beliau tanya kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang hasan, ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaih. Apa kewajiban yang kami harus tunaikan kepada istri ketika kita harus memberikan nafkah? Maka kata Nabi SAW, tut'imuha idza akalt wa taksuha idza iktasait. Kamu kasih makan istrimu kalau kamu makan. Kamu kasih pakaian istrimu kalau kamu mempunyai pakaian atau kamu menggunakan pakaian. Wala tuqabbih wala tahjur wala tadribil wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan pukul mukanya. Kalau mau dipukul dengan pukulan mengingatkan, maka tidak boleh mukul muka. Tidak boleh mencela istrinya dan tidak boleh menghajar. Menghajar itu tidak menyapa. Kemudian dikatakan wala tahjur illa fil bait, jangan kamu memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Sekalipun Allahu a'lam pendapat yang rajih
adalah boleh seseorang menghajar istrinya di luar rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Sedangkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menghajar istri-istrinya selama 1 bulan. Dan Nabi SAW keluar dari rumahnya, keluar dari semua kamar-kamar istrinya, keluar, kemudian beliau ittakhadha masyrubatan. Beliau bikin kamar sendiri, kemudian beliau tinggal di selama 1 bulan, 29 hari itu. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh seorang menghajar istrinya di luar rumah, tapi tetap semua tidak boleh menyalahi tujuan. Dihajar sampai akhirnya menjelek-jelekkan dan tidak kembali. Justru gara-gara hajarnya, gara-gara boikotnya tambah jelek. Na'udzubillah. Maka dalam urusan syariat seperti diperhatikan. Dan dalam urusan nafkah, tadi kita sebutkan Nabi SAW beliau sampaikan di Haji Wada. Dan beliau SAW juga ingatkan bahwa nafkah yang kita berikan kepada istri itu menjadi pahala. Menjadi pahala kalau seandainya kita niatkan untuk ibadah. Karena hukum asalnya memberi nafkah itu seperti rutinitas. Tapi kalau kita niatkan itu menjadi ibadah, maka akan berpahala. Tapi kalau tidak, maka itu kembali menjadi sebuah adat dan kebiasaan. Seperti orang mau makan. Orang makan karena kebutuhan. Akan tetapi kalau dia niatkan, saya makan agar nanti malam saya bisa tahajud yang panjang, maka dia akan mendapat pahala dari makannya. Seperti yang dinukil dari sebagian sahabat. Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap pahala dari Allah pada saat aku tidur, sebagaimana aku berharap pahala dari Allah pada saat aku bangun malam. Karena aku niatkan dengan fasilitas itu untuk mendapatkan ibadah yang berpahala. Maka wasilahnya juga mendapatkan pahala. Akan tetapi hukum asalnya, ketika seorang memberikan nafkah dan dia berusaha untuk menyadari ini ibadah dan tanggung jawab, maka dia mendapatkan pahala. Masih dalam Haji Wada, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit. Sakitnya sakit parah sekali. Sampai beliau menyangka kayaknya saya mau mati lagi. Ya, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita sendiri. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fi hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi. Min waj'in ishtadda bi. Aku dikunjungi, ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada' karena aku sakit keras. Akhirnya aku katakan, ya Rasulullah, innahu qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, antum lihat, aku sekarang sakit sekali ini sudah. Parah sakitku ini sudah. Wa ana dzu mal, dan aku orang kaya, aku punya uang banyak. Wala yarithuni illa ibnah, dan aku tidak punya ahli waris kecuali 1 orang anak perempuan. Afa atasaddaq bi thulutsai mali, boleh enggak aku sedekahkan hartaku yang aku punya 2/3-nya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Qultu fasyatr, separuhnya. Qala, enggak boleh. Qultu fatsuluts, kalau gitu aku sedekahkan 1/3-nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Kalau mau, sudah, ini batas terakhir. Kamu pengen berderma, sudah mau mati, kamu pengen infakkan hartamu, silahkan, tapi paling maksimal 1/3. Kemudian beliau katakan, innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin minta-minta kepada orang. Berarti seseorang ketika akan meninggal, dia mewasiatkan hartanya untuk ini, tidak boleh. Kalau sakitnya betul-betul parah, para ulama mengatakan itu seperti wasiat. Orang punya pesan, tolong nanti gini. Kalau dia seger begini nggak apa-apa. Dia safar, tolong itu yang di sana kasih gini. Oh yang ini punya dia, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia sakit dan sakitnya parah, para ulama mengatakan ini sama dengan wasiat. Dan wasiat tidak boleh ditunaikan kalau melebihi 1/3. Karena harta ketika ditinggalkan oleh seorang, maka yang paling berhak adalah ahli warisnya. Mereka yang akan mengambil warisan itu. Maka ketika ada wasiat, dan kita tahu, urut-urutan warisan itu baru dibagi setelah hak-haknya terpenuhi semua. Pertama, orang yang mewariskan sudah meninggal. Kalau belum meninggal nggak boleh direbutan warisan, itu bukan warisan.
Yang kedua, orang yang mewarisi harus hidup. Kalau orang yang akan mewarisi sudah meninggal duluan, contohnya misalkan kecelakaan, ceder, ini bapak sama anak. Ternyata yang meninggal anaknya duluan. Bapaknya kaya. 1 jam berikutnya bapaknya meninggal. Taib, harta bapaknya ini diwarisi oleh anak-anak lain, tapi anak yang meninggal lebih dulu dari dia nggak berhak. Jadi anak-anaknya anak nggak boleh menuntut, mana jatah bapak saya. Cucu-cucunya ini nggak berhak karena bapakmu meninggal duluan sebelum yang akan diwarisi. Nah, maka ini dalam warisan seperti itu. Kemudian berikutnya diselesaikan dulu urusan jenazahnya. Jenazah rampung, setelah itu baru diuruskan hutang-hutangnya. Jangan rebutan rumah, mobil, kendaraan, semua aset-asetnya. Bapaknya punya utang banyak belum diselesaikan, subhanallah. Dan ini banyak kasusnya kayak begitu. Ya. Kemudian baru setelah itu wasiat. Setelah wasiat, baru warisan. Maka wasiat ini para ulama mengatakan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nanti double dia. Dan juga tidak boleh lebih dari 1/3. Kecuali dengan izin dari ahli waris. Nah, intinya harta itu diberikan kepada ahli waris ketika dia sudah meninggal. Tidak boleh disedekahkan, diwasiatkan lebih dari 1/3. Kata Nabi SAW seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan engkau setiap memberikan nafkah kepada keluargamu dan kamu meniatkan untuk pahala dari Allah, kamu akan dapat pahala itu. Sampai satu suap yang kau masukkan ke mulut istrimu. Dan ini barangkali sebagian kita kurang menyadari. Anak capek-capek, ngamuk-ngamuk pada istrinya. Kamu enak di rumah, anak yang banting tulang. Nggak pernah banting dia, tulangnya aman-aman aja. Tapi maksudnya, ini semua selain tanggung jawab, ini ibadah. Gak mungkin kita bilang sama istri, anak ini ya, yang sholat terus. Itu tanggung jawabmu. Ya. Memberikan nafkah juga tanggung jawab kita. Kalau nggak mau cari nafkah, nggak usah jadi suami. Gitu. Dan ini harus kita perhatikan. Di dalam Sunan Sa'id Mansur, beliau menukil dari Sufyan, dari Abu Zinad, dari Sa'id al-Musayyib rahimahullah. Sa'id al-Musayyib ini seorang tabi'in, bahkan kibarut tabi'in. Beliau adalah tabi'in senior. Beliau menjadi menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai para ulama mengatakan bahwa Sa'id al-Musayyib rahimahullah merupakan orang paling hebat di kalangan tabi'in. Perbandingannya ada 3. Siapa yang paling hebat di antara tabi'in? Ada Sa'id al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, dan Uwais al-Qarani. Nah, para ulama mengatakan kalau pembahasannya masalah agama, fikih, maka Sa'id al-Musayyib. Kalau pembahasannya masalah ketakwaan, zuhud, wara, keimanan, nasihat, Al-Hasan al-Basri. Kalau kaitan dengan birrul walidain, kebaktian, berbakti kepada orang tua, maka Uwais al-Qarani rahimahumullah. Nah, Sa'id al-Musayyib ditanya, fir rajuli, ini adzan isya jam berapa? Jam 7 lebih ya, masih lama berarti. Hah? Siap. Baik. Kata dalam Sunan Sa'id Mansur, ditanya ini Sa'id Musayyib, ar-rajulu la yajidu nafaqata ahlihi. Ya. Ada orang laki-laki, dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istrinya. Ya. Jawaban Sa'id Musayyib, yufarraqu bainahuma. Pisahkan aja 2 orang itu. Orang tanya lagi, sunnah? Ini kayak gini sunnah? Qala sunnah. Iya, yang seperti ini sunnah. Nah, kata Hafidz Ibnu Hajar, ini mursalun qawi. Mursal itu sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, tapi tidak nyambung sanadnya. Jalur periwayatannya tidak nyambung, karena yang menyampaikan tidak ada seorang sahabat. Ya, dari siapa yang meriwayatkan, ada tabi'in, kemudian ada sahabat dari Nabi SAW. Berarti rantai periwayatannya nyambung. Ini tidak ada rantai periwayatannya karena nggak dari sahabat. Ini yang meriwayatkan adalah seorang tabi'in, Sa'id al-Musayyib. Beliau katakan sunnah ini, sunnah Nabi SAW. Kalaupun seandainya beliau tidak mengatakan ini sunnah Nabi SAW, tapi jawaban beliau sendiri, maka itu sudah cukup dan tidak ada masalah. Beliau orang paling faqih. Beliau katakan,
Laki-laki itu nggak punya nafkah, nggak bisa menafkahi istrinya, pisahkan sudah. Ini khilaf di antara para ulama. Dalam sebagian mazhab mengatakan istrinya kalau mendapatkan suaminya pailit begitu, hendaklah dia bersabar, berdoa dan bersabar. Ya. Tapi mazhab yang lain mengatakan dia berhak menuntut untuk cerai. Menuntut cerai karena dia nggak dinafkahi, gimana? Tujuan dia menikah agar dia bisa melanjutkan hidupnya. Kok dia tidak nafkahi sama sekali? Sebenarnya dia berhak untuk meminta agar diceraikan. Bahkan bukan hanya itu. Tadi Anda sebutkan di awal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tulis surat. Ini kata Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya hasan. Umar bin Khattab tulis ila umara'il ajnad. Ditulis kepada semua pimpinan-pimpinan pasukan untuk memberikan pesan fi rijalin ghabu an nisaihim, untuk kaum laki-laki yang sudah lama meninggalkan istri-istri mereka. Ini tugas militer, berangkat berperang dari pemerintah. Tetapi ketika para tentara itu tidak memberikan dan meninggalkan nafkah untuk keluarganya, maka ditegur juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab juga memberikan bayaran kepada pasukannya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang banyak disebutkan, mulai zaman Umar bin Khattab banyak ditertibkan diwan. Diwan itu adalah catatan-catatan hak-hak dari pekerja pemerintah, di antara tentara-tentara. Kalau ada anak yang sudah usia 15 tahun, maka mulai berhak untuk dihitung dalam nafkah itu. Ada itu secara detail dalam riwayat-riwayat seperti itu. Maka Umar bin Khattab mengingatkan untuk rijalin ghabu an nisaihim, orang-orang yang sudah lama meninggalkan istri-istri mereka, an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Katakan kepada mereka, kasih nafkah atau ceraikan. Fa in tallaqu, kalau mereka memilih untuk menceraikan istri-istri mereka, ba'athu bi nafaqati ma habasu. Kalau mereka ternyata memilih untuk menceraikan istri-istrinya setelah ditinggal lama, maka mereka pun harus mengirimkan nafkah selama mereka sudah tidak nafkahi. Tinggalkan istrinya 2 bulan, belum dinafkahi, dan dia ceraikan istrinya, silahkan ceraikan. Tapi jatah 2 bulan kirim. Dan ini ketegasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan penekanan nafkah tidak main-main. Nanti belum kasih, utang. Ya. Jangan, oh enggak, ini sudah lama. Kalau seandainya istri mengatakan ya sudah, yang lalu biarkan berlalu bang. Sekarang kita ya perbaiki hubungan ya damai-damai. Ya. Tapi kalau seandainya tidak, berarti itu masih terhitung. Kemudian dalam riwayat, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sampai membolehkan istri ketika tidak dikasih nafkah oleh suaminya, kemudian dia ingin mengambil harta suaminya sembunyi-sembunyi, dibolehkan. Ya, dan riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun bintu Utbah. Dia katakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih, ma yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini pelit sekali. Dia tidak kasih aku uang nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Nah, illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, kecuali kalau aku ambil bagian harta tanpa dia ngerti itu. Kalau dia nggak ngerti, aku ambil, berarti duitnya ada. Tapi dia malas tuh, nggak kasih istrinya yang cukup. Dan di sini disebutkan Abu Sufyan orangnya kayak begini, pelit sekali. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika melapor, mengadu, boleh menyebutkan kekurangan orang yang diadukan. Ini diantara keadaan bolehnya seorang ghibah. Ghibah itu hukumnya tidak boleh. Ya, ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain, tidak dibolehkan. Akan tetapi dalam sebuah perkara, seseorang melaporkan, maka ini dibolehkan. Dan An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa ada 6 keadaan. Seseorang, hukum asalnya ghibah tidak boleh,
Ketika dibutuhkan dalam 6 perkara ini, maka ghibah menjadi sesuatu yang diberikan keringanan, dibolehkan. I'lam annal qadha laysa bighibatin fi sittatin. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ada 6 hal yang menjadikan ghibah itu tidak apa-apa. Di antaranya mutadhallimin, orang yang melaporkan kezaliman, mengadu. Dia akan mengatakan, wahai hakim, wahai rasul, wahai alim, wahai siapa, suamiku begini-begini. Nah, dia mengadu. Kemudian termasuk di antaranya adalah mu'arrifin. Mu'arrif artinya yang memberikan ciri-ciri orang agar dikenal. Kalau dia tidak dikenal kecuali dengan ciri-ciri itu. Ada nama Said. Di masjid ini Said ada 3. Semuanya, yang masih muda, semuanya muda. Yang itu, yang penuntut ilmu, semuanya penuntut ilmu. Yang satu siapa? Yang pendek itu loh. Orang pendek juga dibilang pendek nggak mau kan? Oh ini pendek sekali. Padahal kalau dibilang, dia itu tinggi sekali. Padahal dia pendek itu juga pelecehan kan? Ya. Tapi orang dibilang pendek gimana memang orang seperti itu? Nah, memberikan sifat yang memang menjadi ciri-ciri yang mau tidak mau harus disebutkan itu tidak apa-apa. Ini bukan ghibah. Sekalipun orang yang dighibahin nggak terima, tapi karena memang ini dibutuhkan, maka antum tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah muhadzir. Orang yang memberikan peringatan. Hati-hati, orang itu bahaya. Nah, muhadzir. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Namanya tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan kesalahan orang lain. Nah, seperti contoh yang viral. Ada anak muda, hobinya kawin. Sehari dia bisa kawin 2 orang. Gimana itu? Datang ke sini kawin, ternyata dia ada janji lagi nanti jam 10 kawin di sana. Antum bayangkan, kayak gini kalau tidak diperingatkan, bahaya. Bisa jadi dia banyak korban. Nah, harus diperingatkan. Orang ini begini-begini. Tidak ada masalah dalam syariat, tidak ada seperti itu. Tidak ada masalah. Kemudian ada juga wa mustaftin. Mustaftin itu minta fatwa. Saya punya guru misalkan. Saya punya guru tapi kok dia sholatnya sembarangan ya. Sholat sembarangan tidak boleh disebutkan. Karena itu aib. Tapi kalau seandainya dijadikan sebagai pertanyaan, apakah boleh saya belajar dari dia? Namanya minta fatwa. Maka tidak mengapa seperti ini. Kemudian mujahirin fisqan. Mujahirin fisqan untuk orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Sudah Allah tutupi dia. Tapi dia tidak bertobat, malah dia terang-terangan. Nah, orang seperti ini nggak punya malu. Seandainya dia dibicarakan kejelekannya tidak apa-apa. Kemudian waman talabal i'anata fi izalati munkar, dan orang yang minta bantuan ketika akan menghilangkan kemungkaran. Ada orang mau diperkosa di sana. Dia katakan, ada orang mau perkosa di sana. Dia sebutkan. Tidak apa-apa, karena dia sedang mencari bantuan orang lain. Tapi intinya, ini di antara hadisnya. Ketika sang istri membongkar aib suaminya. Suaminya pelit. Padahal orang yang punya kehormatan ini. Soalnya terhormat dari nasab, bahkan anaknya seorang pembesar. Tapi ternyata dia pelit. Maka Nabi SAW katakan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Ambil saja harta dia yang bisa cukup untuk kamu dan anakmu, tapi bil ma'ruf. Harus dengan sesuai standar kebutuhan. Ma'ruf di sini artinya seperti kita sebutkan tadi, pernyataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, artinya adalah yang sesuai dengan standar masyarakat. Nggak boleh, saya sudah sudah makan, tapi teman-teman saya tuh kalau makan dia di mall gitu. Mas saya nggak pernah diajak ke mall. Anak ambil sudah 5 juta, saya pergi ke mall sendiri. Nah ini nggak boleh kayak gini. Ya, ini ya ala kulli hal tidak bagus. Tapi yang dibolehkan adalah ketika seorang istri tidak mendapatkan jatah yang dia butuhkan secara standar dari suaminya. Apalagi suaminya itu ada. Dan ini sering juga dipermasalahkan oleh istri. Dan memang benar itu. Benar itu harus dipermasalahkan. Ketika sang suami dari awal mengatakan, saya siap nikah sama kamu, tapi saya tidak akan memberi nafkah kamu. Loh, gimana? Nah, ini syarat yang menyelisihi akad. Kalau syarat itu menyelisihi akad, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini boleh ditunaikan atau tidak? Kalau yang dibolehkan, selama syarat itu tidak menyelisihi akad. Sang istri mengatakan, saya mau nikah sama kamu, tapi jangan bawa saya keluar dari
kampung kelahiran saya. Jangan pisahkan saya dari orang tua saya di kampung di tempat saya tinggal. Itu boleh. Para ulama mengatakan boleh. Tapi kalau seandainya istri mengatakan kamu boleh nikah sama saya, tapi kamu nggak boleh menggauli saya. Wah, ini repot. Karena persyaratan itu menyelisihi akad. Demikian pula suami ketika dia bilang sama istrinya, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak akan menggauli kamu sama sekali. Nggak boleh. Ini syarat yang menggugurkan akad. Termasuk dia dari awal mengatakan, saya mau nikahi kamu, tapi saya tidak mau menafkahi. Tidak boleh seperti itu. Padahal dia punya. Maka dikasihkan. Dikasihkan ke ibunya, kasihkan ke istri, anak lainnya misalkan, atau saudaranya. Sementara istri menjadi tanggung jawab dia tidak kasihkan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan pula bahwa sedekah itu harus diurut pemberiannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar. Ya Rasulullah, aku punya uang. Qal tasaddaq bihi ala nafsik. Kamu nafkahkan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, aku masih punya. Qala tasaddaq bihi ala ahlik. Kalau gitu kamu nafkahkan kepada istrimu. Dalam riwayat lain ala waladik, kepada anakmu. Qala indi akhar, qala tasaddaq bihi ala ahlik. Nah, di sini ada riwayat yang mendahulukan istri daripada anak. Riwayat yang lain mendahulukan anak daripada istri. Kemudian indi akhar, aku masih punya uang lagi. Tasaddaq bihi ala khadimik. Kalau gitu kasih pembantu. Qala indi akhar, qala anta absaru bih. Aku masih punya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau gitu kamu yang lebih tahu siapa orang yang paling berhak menerima uluran tanganmu. Dan para ulama mengatakan berarti dalam urusan memberikan tambahan nafkah, sedekah dan sebagainya diukur dengan orang yang paling berhak. Maka sangat kebalik ketika misalkan bulan Ramadan atau ketika bulan haji atau ketika ada orang yang berderma, kasih sumbangan ke sini, kasih orang sini, kasih orang sini, istrinya kasihan nggak makan. Dalam hadis Muslim dikatakan, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amma yamliku qutahu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, cukuplah seseorang berdosa pada saat dia menahan orang yang menjadi tanggung jawab dia dari nafkah. Seperti itu. Ini udah mau masuk adzan. Baik, silakan adzan.
Antara azan dan qomat berapa menit? Berapa? 12 menit. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa seorang ketika akan memberi nafkah, bersedekah, maka dipertimbangkan dan lihat siapa yang paling berhak. Dan ini tegaskan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan khairus sadaqati an dhahri ghina. Sedekah yang paling bagus adalah ketika diberikan ketika kita sudah tidak butuh lagi. Nah, wabda biman ta'ul, kata Nabi SAW, dan mulailah dari orang yang engkau tanggung kewajibannya. Yang kita tanggung adalah istri, keluarga, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat. Setelah itu, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah dan uluran tangan kita? Dan mereka katakan yang paling dekat adalah nafkahnya usul wal furu'. Usul adalah orang tua, bapak, ibu ke atas. Kemudian setelah itu ke bawah, cucu dan seterusnya. Akan tetapi yang menjadi tanggung jawab pertama adalah orang yang ada di sekitar kita. Nah, Rasulullah SAW mewajibkan kalau kita punya, maka pertama kita sendiri, baru setelah itu istri atau anak, karena mereka menjadi tanggung jawab. Wallahu a'lam. Sebagian ulama justru menegaskan ketika ada orang tua atau ada orang yang terdekat, kalau dibandingkan dengan istri, siapa yang lebih wajib untuk dinafkahi? Istri. Karena mereka menjadi tanggung jawab yang ada pada pundak kita, bukan orang tua. Ketika kita berbicara tentang nafkah orang tua, maka hubungannya dengan berbakti kepada mereka, tetapi bukan kewajiban untuk memberi nafkah. Sebagian orang mungkin karena baper, masa kita nggak berbakti kepada orang tua, didulukan istrinya, orang tuanya minta ini nggak diberikan apa segala macam. Nah, sampai nangis-nangis ceramahnya. Nah, katakan subhanallah, kita berbicara tentang hukum syar'i, ya, yang paling penting dan lebih wajib kita dahulukan. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan yang kita bahas ini kalau uang kita tidak cukup. Uang kita tidak cukup, maka mau tidak mau harus mendahulukan siapa yang diprioritaskan. Tapi kalau seandainya cukup sekalipun, masing-masing sedikit, maka itu yang lebih didahulukan. Nah, artinya tidak semuanya di sini, tidak semuanya di sini, akan tapi dibagi saja. Kita punyanya segini, ya sudah sedikit. Siti Edang kata orang Jawa itu sudah. Seadanya tapi, nah, istri dikasih, orang tua dikasih. Dan saling memaklumi. Maka kalau sekufu itu enak. Gitu. Satu level itu enak sekali. Suami sudah terbiasa begini, istrinya sudah terbiasa begini. Kalau nggak makan ya sudah puasa dulu sebentar. Kalau mau berangkat ke sana naik kendaraan yang ya sudahlah, bukan ekonomi lagi, di bawahnya ekonomi. Kasta itu sudah nggak apa-apa. Yang penting kita seadanya dan bisa jalan bersama. Tapi kalau ternyata kebiasaannya nggak seimbang, nanti nggak enak, gitu. Tapi intinya para ulama mengatakan ini kalau seandainya hartanya memang tidak cukup. Kalau seandainya cukup dan bisa dibagi, maka semuanya bisa dapat. Orang tuanya, bahkan aqarib. Aqarib itu artinya orang-orang kerabat. Para ulama juga membahas siapa kerabat yang berhak untuk kita berikan uluran tangan. Ada yang mengatakan mereka yang mewarisi saja. Kita warisi mereka, mereka mewarisi kita. Kalau seandainya yang paling dekat nggak ada, akhirnya mereka mewarisi. Ada yang mengatakan tidak mesti. Yang penting mereka kerabat kita, maka mereka mendapatkan uluran tangan. Tapi para ulama mengatakan,
Dua poin penting. Yang pertama, kita mampu, mereka tidak mampu. Kalau mereka mampu, kita tidak mampu, kebalik. Ya. Itu yang poin kedua adalah semua nafkah yang wajib, entah kepada anak, istri, orang tua, dan orang sekitar, distandarkan dengan kemampuan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rizki memberikan dari kelapangan rizkinya itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sedangkan orang yang rizkinya sempit, qudira alaihi rizquhu, maksudnya rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq mimma atahu Allah, hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan, seadanya sudah. Maka kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak mungkin. Maka Allah katakan setelah itu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan yang Allah kasihkan. Maka itu sudah menjadi keringanan dari Allah. Tidak perlu kita remehkan lagi. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang perhatian dalam urusan nafkah. Kita tekankan itu menjadi tanggung jawab, menjadi kebiasaan, tetapi itu juga ibadah. Dan ini menjadi perhatian yang lebih untuk seorang muslim. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah tunaikan tanggung jawab kita atau tidak? Kita mau ngaji, alhamdulillah, bagus sekali, tapi kita bagikan. Proporsional dalam mengatur waktu. Tidak boleh ada orang punya alasan, saya mau ngaji, tapi dia tidak mencari nafkah. Tidak mencari nafkah, tapi alasannya, saya mau ikut daurah satu minggu misalkan. Masya Allah, luar biasa. Tapi setelah itu dia tinggalkan kerjaan sampai anak istrinya tidak dapat nafkah, ini salah. Maka dia harus dahulukan mana yang wajib dan yang tidak wajib. Kemudian terakhir sebagai penutup, ini juga penting. Diingatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau ceritakan bahwa Nu'man ibn Bashir dua-duanya sahabat Nabi SAW. Nu'man cerita, a'tani abi atiyatan. Bapakku ngasih aku pemberian. Dalam riwayat lain dengan kata-kata nihlatan. Nihlah adalah pemberian yang lebih dari nafkah. Tadi sudah selesai kita urusan nafkah, ini sekarang pemberian tambahan, hadiah. Nah, kemudian istriku namanya Amrah binti Rawahah mengatakan, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak rela dengan pemberianmu kepada anakku ini kecuali kalau kamu sekalian persaksikan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai seperti ini? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nu'man bin Bashir pernah ngasih anaknya tapi ditarik lagi. Nah, kalau orang ngasih pemberian kemudian ditarik lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini seperti ada anjing yang muntah, kemudian diminum lagi muntahannya. Al-'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma ya'udu fi qai'ihi. Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan orang yang sudah memberikan satu hadiah ditarik lagi hadiahnya. Itu seperti anjing yang muntah diminum lagi muntahnya. Untuk memberi kesan yang sangat jelek sekali. Wah, anjing sudah jelek kok. Anjingnya tok sudah jelek. Itu apalagi kelakuannya anjing. Ternyata itu hampir sama dengan orang yang sudah ngasih ditarik lagi. Tapi para ulama mengatakan kecuali orang tua. Orang tua dia berhak untuk menarik kembali pemberian kepada anaknya. Ini sebagian seperti itu. Nah, maka ketika Nu'man dikasih sama bapaknya Bashir, maka istrinya mengatakan, kamu kalau memang jujur atau kamu memang serius, sudah lapor ke Rasulullah SAW, persaksikan. Ya udah, akhirnya aku datang ke Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ataitu ibni min Amrah bint Rawahah atiyatan." Aku ingin memberikan hadiah kepada anakku dari istriku si Amrah itu. Anakku yang dapat dari si Amrah, anak pengen kasih tambahan hadiah. Kemudian dia katakan, "Aku pokoknya harus menjadikan antum sebagai saksi pemberian hadiah ini." Maka Rasulullah mengatakan, "Alaka waladun siwah?" Apakah kamu punya anak selain dia? Dia mengatakan, qala na'am, iya, aku punya anak selain dia. A'ataita kulla waladika hakadha? Apakah kamu kasih anakmu yang lain juga seperti ini? Qala la, enggak.
Maka Rasul mengatakan, qal fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan adillah kepada anak-anakmu. Dalam riwayat lain dikatakan, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawur. Kalau gitu jangan jadikan aku saksi. Aku tidak akan menjadi saksi untuk sebuah kecurangan. Kemudian dalam riwayat lain akhirnya nggak jadi dikasih. Ini ditarik kembali. Nah, dalam riwayat lain dikatakan, ayasurruka an yakunu fil birri sawa. Kamu pengen nggak anakmu itu semua berpacu kompetisi dalam berbakti kepada kamu? Iya. Fala idzan. Kalau gitu jangan kamu kerjakan seperti ini. Nah, ini ada pembahasan bagaimana orang tua membedakan perhatian kepada anak. Ini adalah pembahasan yang penting. Karena seringkali pembahasan dalam membedakan perlakuan kepada anak menjadi bumerang, menjadi perseteruan antara saudara. Antum jangankan begitu ya, nggak ada kayak begini. Ketika warisan itu sudah dibagi dan mereka ada yang tidak terima, eker-ekeran. Ya, eker-ekeran antara saudara. Saudara kandung dulu makan bareng, tidur bareng, ada apa-apa bersama, susah bareng. Ternyata menjadi eker-ekeran gara-gara warisan. Jangankan warisan. Ketika masing-masing sukses, tiba-tiba ada persaingan. Tidak ada perseteruan, tidak ada. Saingan saja sudah. Ini usaha ini, ini usaha ini, usaha ini. Kemudian tanpa mereka sadari, perseteruan mulai timbul. Mulai sensitif, mulai ada apa, renggang. Maksudnya dunia itu berat sekali konsekuensinya. Maka jangan sampai semakin meruncingkan masalah dengan membeda-bedakan perlakuan kepada anak. Jadi ini menunjukkan memang permusuhan akan menjadi nyata ketika kita lebihkan ini. Dan para ulama mengatakan ini bukan masalah nafkah, tapi masalah hadiah atau nihlah. Kalau nafkah orang beda-beda. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan contoh. Kalau ada orang punya anak 3, anak pertama dinikahkan di gedung dengan mahar sekian, kemudian mewah. Lalu ketika dia akan mati, dia bilang, nanti kalau anak kita yang ketiga mau nikah, tolong harta yang kita miliki siapkan untuk pernikahan dia seperti itu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seperti itu boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Kan tadi kita diminta untuk adil, ya kan? Ya. Dan orang pertama, anak pertama dia sudah nikah dengan pemodalan seperti ini. Dia pengen adil dengan anak berikutnya. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seperti ini justru zalim. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini menjadi wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris tidak boleh juga. Ya. Ahli waris sudah punya jatah warisan masing-masing. Tidak boleh ditambahi dengan wasiat. Kemudian dalam urusan nafkah orang mesti berbeda. Anak pertama mau kuliah, uang sakunya, uang SPP-nya, kemudian pakaiannya, segala macam beda. Sementara anak kecil baru masuk TK, mau dikasih uang 1 juta untuk apa? Renang dia, es campur dia. Ya. Maka dalam urusan nafkah orang dibeda-bedakan. Tapi kalau pemberian hadiah harus sama. Harus disamakan seperti itu. Maka ini penting, bukan hanya termasuk uang, tapi dalam urusan perhatian. Ketika ada sebagian anak dipuji-puji terus. Ya. Anak dipuji-puji di depan anak yang lain. Maka sebagian anak akan merasa dongkol dan dendam. Bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada orang yang dipuji itu. Oh, ini sedikit-sedikit. Gitu. Ini adiknya aja dianu, atau kakaknya aja. Tidak boleh. Ya. Ini orang tua harus bijak. Orang tua jangan sampai menimbulkan permusuhan karena ketidakpahamannya. Ya, maka ini perlu kita jadikan pertimbangan. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, bagaimana jika seorang laki-laki menafkahi orang tua yang serba kekurangan namun istrinya terkadang juga tidak tercukupi. Kita katakan kalau seandainya bisa sedikit-sedikit tapi dibagi 2, maka itu lebih afdal. Seperti itu. Kalau tidak, maka wallahu alam yang lebih diutamakan adalah istri.
Taib. Karena istri, suaminya ya kita, nggak mungkin istri punya 2 suami kan. Ya, sementara orang tua, kadang dia punya anak banyak. Gitu. Nah kita bisa patungan dengan saudara yang lain. Tapi kalau istri, mau tidak mau kita aja. Gitu. Mohon nasihat untuk teman anak Ustadz yang dia takut menikah karena pendapatannya yang sedikit. Ya. Nah, masalahnya orang takut nikah itu hanya pengen nutupi alasan saja. Oh saya nggak ngerti nanti gimana. Gitu. Khawatir aja nanti mau dikasih makan apa gitu. Masa mau disuruh makan kitab? Ya, gitu. Nah, sebagian orang bukan hanya begitu. Dia karena standarnya disamakan dengan dirinya, maka ketika anaknya nikahi sama orang santri atau ustadz atau apa, dia nggak percaya. Ustadz silahkan, tapi nanti harus kerja gitu. Masa jualan ini baca kitab, nggak profesional banget nih jualan. Karena memang dia sudah terbiasa dengan cari uang seperti itu. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau mereka miskin, Allah akan cukupkan mereka setelah pernikahan itu. Kemudian ada pernyataan yang mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dalam pernikahan. Tapi Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah ketika mereka betul-betul serius dan niat, bertekad, dia membina rumah tangga dengan berbagai tanggung jawab dan usahanya, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Bukan berlebih-lebih, enggak. Tahu-tahu nanti mungkin siapa tahu setelah nikah anak dapat mobil misalkan. Ya nggak apa-apa, dapat mobil, sopir angkot. Ya, yang jelas seorang ketika dia mendapatkan kecukupan ketika nikah, standar ukuran kecukupannya tidak berlebih-lebih seperti orang kaya. Nah, dan tidak perlu seorang takut, wah nanti saya kasih makan dari apa? Karena dia sudah punya rezeki sendiri itu istri itu. Ya, istri sudah punya rezeki sendiri. Jadi jalannya saja yang beda. Bisa jadi dari kita, bisa jadi dari orang lain. Begitu. Nah, anak juga sama. Anak juga sudah punya rezeki sendiri-sendiri. Sehingga ketika kita dapat, bisa jadi itu karena rezeki untuk anak. Bahkan jangankan seperti itu, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah dilapori oleh saudaranya yang kerja terus, kemudian saudara satunya cuma belajar. Ini gimana Rasulullah? Saya capek kerja, dia cuma belajar dong, nggak mau cari kerja. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan kamu ini dikasih rezeki karena saudaramu yang ngaji itu. Seandainya kamu nggak biayai yang belajar, mungkin kamu nggak dapat rezeki sebanyak ini. Nah, bisa jadi kalau kita nggak sebanyak ini gitu. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Kalau istri banyak, nggak ngerti. Semoga Allah menjaga antum, amin. Apakah jarangnya pembahasan pada kajian saat ini tentang hukum waris terhadap tanda munculnya Dajjal, termasuk tanda muncul Dajjal? Jarangnya pembahasan pada saat kajian saat ini tentang hukum waris termasuk tanda munculnya Dajjal. Ya, ada pembahasan-pembahasan tentang warisan, pengajian tentang warisan banyak. Antum juga bisa lihat Fatwa TV, di antara pembahasannya adalah hukum waris. Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah, beliau punya rubrik khusus, pertanyaan khusus tentang waris. Ana lupa harinya, tapi beliau siap untuk menjawab pertanyaan tentang warisan. Ada pengajiannya dan ada jawaban. Kalau antum mau tanya tentang warisan silahkan. Seperti itu. Ya alhamdulillah, meskipun memang pembahasan waris agak berat, apalagi kalau yang dihitung nggak ada duitnya. Yang lebih berat. Ya, ala kulli hal, ini bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, pembahasan Dajjal ini sama dengan pembahasan tanda-tanda hari kiamat lainnya, seperti Ya'juj Ma'juj, kemudian Dukhan, ada Nuzul Isa. Ini juga bisa dibahas ya tentang hadis-hadis akhir zaman. Tapi sebenarnya tanda akhir zaman sudah muncul sejak Rasulullah SAW diutus. Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Kata Nabi SAW, aku diutus, sedangkan jarak antara aku dengan hari kiamat sudah seperti ini. Ya. Ada yang mengatakan tafsirannya itu kedekatan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ada yang mengatakan perbandingan panjangnya ini. Ini dekat sekali. Dan Nabi SAW diutus itu sudah tanda. Apalagi tanda-tanda lain yang sudah semakin jelas seperti banyaknya pembunuhan, kemudian banyaknya orang tidak tahu agama. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu akan dicabut oleh Allah, dan dicabutnya ilmu bukan dengan
dilupakan begitu saja. Ada orang hafidh tahu-tahu lupa gitu. Nah, enggak seperti itu, tapi diwafatkannya para ulama. Kemudian dalam hadis dikatakan wa takthuraz zalazil, dan banyak terjadi gempa. Sekarang kurang apa tuh? Gempa yang belum kebagian siapa coba? Semuanya dapat. Bahkan sering ini gempa, ini banjir, ini gunung meletus. Kalau kita tidak mengambil pelajaran, kita khawatir hati kita yang sakit. A'udzubillah. Tapi yang jelas, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan membimbing semua. Semoga kita bisa istiqamah dan bisa husnul khatimah. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.